Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang konsep atau teori tentang kamar bedah dan bagaimana pengkajian pre, intra, dan post anestesi. Sebelum masuk ke subpokok bahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tujuan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui dan mampu mengetahui tentang konsep dan tata ruang di kamar bedah. Yang kedua, setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami alur, sirkulasi, dan zona-zona di instalasi kamar bedah. Kemudian, mahasiswa juga mampu mengenal dan memahami tentang struktur tim pelayanan di kamar bedah. Kemudian, mahasiswa juga mampu memahami tentang bagaimana pengkajian pre, intra, dan post anestesi. Kita lanjut ke subpokok bahasan. Nah, sebelum masuk ke subpokok bahasan, terlebih dahulu kita kenalkan terkait dengan gambar di mana gambar ini menjelaskan tentang ruangan di kamar operasi atau kamar bedah. Di sini dilihat ada lampu, kemudian ada bed, kemudian ada alat ventilator, kemudian ada bak instrumen, dan yang lain-lain. Kita masuk ke subpokok bahasan. Yang pertama terkait dengan definisi dari kamar bedah atau kamar operasi. Definisi dari kamar bedah atau kamar operasi itu sendiri adalah suatu instalasi dari bagian integral dari rumah sakit yang melaksanakan suatu tindakan dan pelayanan bedah serta tindakan dan pelayanan anestesi. Jadi suatu ruangan di rumah sakit yang khusus untuk melakukan tindakan bedah dan anestesi, apapun jenis pasiennya. Dan biasanya kamar bedah ini mempunyai ruang tersendiri yang nanti akan menghubungkan ke masing-masing ruangan. Ada juga kamar bedah yang berada di ruang IGD atau UGD, unit gawat darurat. Di situ juga ada kamar bedah di mana pasien-pasien yang masuk ke unit gawat darurat yang membutuhkan operasi sito biasanya dilakukan di kamar bedah di IGD. Yang berikutnya adalah tata ruang di kamar bedah. Yang pertama ada ruang pendaftaran, di mana ruang pendaftaran ini yang pertama berfungsi untuk pendataan pasien-pasien bedah. Yang kedua, sebagai penandatanganan surat pernyataan dari keluarga atau pasien yang akan dilakukan tindakan bedah atau informed consent. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang rencana dari biaya pembedahan. Ini berada di ruang pendaftaran di paling depan biasanya. Yang kedua adalah ruang tunggu pengantar. Ruang tunggu pengantar ini diisi oleh keluarga atau pengantar pasien, biasanya terletak di bagian belakang kamar bedah. Baik, yang berikutnya adalah ruang transfer atau transfer room. Di sini ruang transfer berfungsi untuk mengantarkan pasien sebelum masuk ke kamar operasi, di mana pasien bedah ini dibaringkan di stretcher khusus ruang operasi. Stretcher itu adalah bed khusus untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, jadi bukan bed-bed yang ada di bangsal. Yang kedua, ruangan ini berfungsi untuk pasien-pasien bedah yang datang menggunakan stretcher. Dari ruangan lain, pasien tersebut dipindahkan ke stretcher. Kemudian pasien
melepaskan semua perhiasan dan diserahkan kepada keluarga pasien. Jadi apabila pasien mengenakan suatu perhiasan baik berupa kalung, gelang, cincin, kemudian dia akan dilepas di ruang transfer ini. Setelah ini pasien akan dibawa ke ruang persiapan atau preparation room, khusus untuk ruangan operasi di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah ruang tunggu pasien atau dinamakan holding room. Jadi setelah pasien berada di ruang transfer, kemudian di situ pasien akan dilihat, tadi akan dicek kembali tentang perhiasan, kemudian akan dipindah dari striker satu ke striker yang khusus untuk IPS, kemudian pasien akan disuruh menunggu di ruang holding, di mana tempat tunggu pasien sebelum dilakukan pekerjaan atau persiapan oleh petugas di ruang operasi dan menunggu sebelum masuk ke kompleks ruang operasi. Jadi pasien ini disuruh menunggu sebelum operasi disiapkan. Yang berikutnya adalah ruang persiapan pasien. Ruang persiapan pasien ini digunakan untuk mempersiapkan pasien bedah sebelum memasuki ruangan operasi. Petugas ruang operasi di rumah sakit akan membersihkan tubuh pasien bedah yang akan dilakukan pembedahan dan akan mencukur bagian tubuh yang perlu dicukur. Biasanya pasien-pasien bedah pada area kepala atau kraniotomi biasanya dilakukan skeren atau pencukuran terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar operasi. Kemudian petugas ruang operasi di rumah sakit akan mengganti pakaian pasien dengan pakaian khusus di ruang operasi. Kemudian pasien sudah dibawa ke ruang induksi atau langsung ke ruang operasi. Jadi ruang persiapan pasien ini ruangan yang berfungsi untuk menyiapkan pasien sebelum dia masuk ke kamar operasi. Dilihat dulu, skeren atau dicukur bagian rambut yang akan dilakukan tindakan operasi, kemudian membersihkan bagian-bagian yang akan dioperasi dan mengganti baju pasien dengan baju khusus kamar operasi. Kemudian kita lanjut ke ruang berikutnya adalah ruang induksi, di mana petugas ruang operasi di bagian rumah sakit akan mengukur tekanan darah pasien sebelum dilakukan pembedahan, kemudian akan memasang infus pada pasien dan akan memberikan kesempatan pada pasien untuk beristirahat atau untuk menenangkan diri dan memberikan penjelasan pada pasien bedah mengenai tindakan yang akan dilaksanakan. Jadi di ruang induksi ini petugas atau perawat anestesi dia akan mengecek kembali TTV, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi dan sebagainya di ruang induksi ini apakah sudah normal atau sudah siap untuk dilakukan operasi. Kemudian menjelaskan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, baik tindakan anestesi maupun tindakan bedah. Kemudian anestesi dapat dilakukan pada ruangan ini apabila luas area ruangan operasi rumah sakit tidak memungkinkan. Kegiatan anestesi ini dapat dilaksanakan juga di kamar bedah. Jadi anestesi ini bisa dilakukan di ruang induksi apabila kamar operasinya itu sempit, dan juga bisa dilakukan di ruang bedah jika memang luas ruang bedahnya itu memungkinkan untuk tindakan anestesi. Kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu ruang penyiapan. Ruang ini merupakan penyiapan terkait dengan peralatan atau instrumen bedah. Peralatan atau instrumen dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembedahan dipersiapkan pada ruangan tersebut. Jadi ruangan penyiapan itu ruangan khusus yang untuk menyiapkan alat-alat atau instrumen-instrumen
yang akan digunakan pada saat dilakukan pembedahan. Kemudian kamar bedah. Kamar bedah ini merupakan suatu ruangan untuk melakukan tindakan operasi dan atau pembedahan. Pasien akan dipindahkan dari stretcher khusus ruang operasi ke meja operasi bedah. Jadi sudah dipindahkan dari stretcher ke bed khusus bedah. Kemudian pasien bedah dilakukan pembiusan atau anestesi. Setelah pasien bedah tidak sadar, selanjutnya proses bedah akan dimulai oleh dokter ahli bedah dan dibantu oleh petugas medis lainnya. Jadi di kamar bedah ini merupakan tempat khusus tindakan bedah. Kemudian pasien akan dipindahkan dari bed ke tempat bed khusus bedah. Kemudian anestesi ini dilakukan di kamar bedah. Jika tadi belum dilakukan di ruang induksi. Kemudian ruang pemulihan atau recovery. Setelah pasien sudah selesai dilakukan tindakan pembedahan di kamar bedah, kemudian pasien akan masuk ke ruang pemulihan. Pasien akan dipindahkan ke ruang pemulihan, di mana ruang pemulihan ini ditempatkan berdekatan dengan kamar bedah dan diawasi oleh perawat. Pasien bedah yang ditempatkan di ruang pemulihan secara terus-menerus akan dipantau karena pasien masih dalam kondisi pembiusan normal atau ringan. Jadi di kamar recovery ini kondisi pasien masih belum sadar penuh, sehingga pasien-pasien yang masuk ke kamar recovery ini harus dijaga atau dimonitoring oleh salah satu petugas perawat untuk memonitor kondisi tingkat kesadaran, motorik, hemodinamik, di mana apabila pasien dengan kondisi-kondisi yang tidak stabil akan cepat mendapat pertolongan sebelum masuk ke ruang rawat inap atau ruang intensif dan yang lain-lain. Kemudian recovery room ini memerlukan perawatan yang berkualitas tinggi yang dapat secara cepat menilai pasien tentang status jantung, respirasi, dan psikologis. Dan bila diperlukan untuk melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan yang tepat. Setiap tempat tidur pada pasien pasca bedah dilengkapi dengan minimum 1 outlet oksigen, ada suction, kemudian udara dengan tekanan medis, peralatan monitor, dan beberapa kontak listrik. Jadi di recovery room ini tersedia beberapa alat-alat khusus, di mana alat-alat ini dapat memonitor kondisi pasien karena pasien ini belum bisa sadar penuh diakibatkan oleh efek-efek anestesi. Kemudian apabila kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, perawat akan cepat untuk melakukan tindakan pertolongan khususnya pada pasien-pasien pos bedah atau pos anestesi. Nah, ini merupakan ruangan-ruangan yang berada di dalam ruang kamar bedah. Ada ruang ganti pakaian, ruang dokter, ruang scrub station atau untuk cuci tangan, ruang linen, perlengkapan bedah, meja, lampu, alat anestesi, ventilator, suction, dan monitor. Nah, di sini gambar ini memperlihatkan tentang ruangan di mana ruangan ini ada ruangan untuk cuci tangan khusus pada di kamar bedah. Jadi berbeda dengan cuci tangan yang ada di kamar-kamar lainnya. Kemudian yang satunya lagi memperlihatkan tentang ruang linen khusus kamar bedah. Kemudian ini adalah kamar operasinya. Tadi ada bed operasi, ada alat ventilator, lamp, kemudian alat-alat suction dan yang lain. Kemudian ini adalah satu alat ventilator, di mana pasien-pasien yang dilakukan anestesi general dia akan
menggunakan alat bantu ventilator untuk melakukan membantu respirasi atau oksigenasi pada saat pasien itu dilakukan tindakan bedah karena pasiennya tidak sadar. Kemudian kita bisa memonitor lewat bedside monitor. Kita akan tahu kondisi pasien dari status hemodinamik, ada tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, MAP dan sebagainya dilihat dari monitor ini. Kemudian ini adalah alur dari sirkulasi kamar operasi. Jadi kita bisa lihat di sini dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ini ruang masuk pasien, masuk ke ruang pendaftaran, ruang transfer, ruang induksi, masuk ke kamar bedah. Di kamar bedah di sini ada skrup ruangan untuk cuci tangan, kemudian dia akan menghubungkan ke berbagai ruangan. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah zona-zona di kamar operasi. Ada zona 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini nanti kita akan membahas tentang masing-masing di zona-zona tersebut. Zona 1 atau di area intensi di luar intensi bedah. Zona 2 adalah di penerimaan pasien. Zona 3 masuk ke kamar bedah. Zona 4, 5 adalah khusus di kamar bedah. Untuk mengetahui terkait dengan zona-zona tersebut, kita bahas satu persatu terkait dengan zona 1 atau zona dengan tingkat risiko rendah atau normal. Yang kedua adalah zona tingkat risiko sedang atau normal dengan pre-filter. Zona 3 merupakan zona risiko tinggi atau semi steril dengan medium filter. Yang keempat adalah zona risiko sangat tinggi, steril dengan pre-filter, medium filter, dan HEPA filter atau tekanan positif. Tekanan nuklei, zona 5 ini adalah area nuklei steril atau meja operasi. Jadi di masing-masing zona ini mempunyai tingkat sterilisasi yang berbeda-beda. Zona 1 itu adalah yang tidak steril karena zona ini merupakan zona pendaftaran. Kemudian masuk ke zona 2, ini sudah ada filternya, ya dia sudah masuk ke zona dengan tingkat steril yang sedang. Zona 3 ini tingkat sterilnya sudah tinggi, ya. Kemudian zona sangat tinggi, ini sangat steril. Kemudian zona 1, zona tingkat resiko rendah atau normal. Di mana zona 1 ini terdiri dari area resepsionis atau ruang administrasi dan ruang pendaftaran, ruang tunggu keluarga pasien, dan ruang utilitas atau ruang-ruangan kotor. Zona 1 ini mempunyai jumlah partikel atau debu per meter kubik kurang lebih 3.520.000 partikel dengan diameter tersebut. Jadi jumlah partikel debunya sangat tinggi, jadi akan beresiko terpapar infeksi di zona-zona ini. Yang kedua adalah zona 2 atau zona dengan tingkat risiko sedang. Zona 2 ini terdiri dari ruangan istirahat dokter dan perawat, antri petugas, ruang tunggu pasien atau holding, ruang transfer, dan ruang loker. Zona ini mempunyai jumlah partikel maksimal dengan jumlah partikel debu sebanyak 3.520 partikel. Zona ketiga ini merupakan zona dengan resiko tinggi semi steril dengan medium filter. Zona 3 ini meliputi kompleks ruang operasi yang terdiri dari ruangan persiapan atau preparation, peralatan instrumen steril, ruang induksi, area scrub, ruang pemulihan, recovery, ruang linen,
ruang pelaporan bedah, ruang penyimpanan perlengkapan bedah, dan yang lain-lain. Zona 4 yaitu zona dengan tingkat resiko yang sangat tinggi atau dengan steril dengan prefilter, medium, dan HEPA filter. Zona 4 ini merupakan ruang operasi dengan tekanan udara yang positif. Jadi di zona 4 ini tingkat sterilisasinya sangat tinggi sehingga pasien diminimalisir terkait dengan kontak dengan infeksi yang berada di luar. Zona 5 ini adalah zona area nukleus steril, terletak di bawah area aliran udara ke bawah, di mana area bedah ini dilakukan. Zona 5 ini adalah tempat khusus pembedahan. Dengan sistem zoning menunjukkan diterapkannya minimal resiko infeksi pada pasca bedah. Kontaminasi mikrobiologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah mikroorganisme pada area kulit dari pasien atau infeksi yang pasien mempunyai kelainan dari apa yang akan dilakukan pembedahan. Yang kedua dari staf ruang operasi, terkontaminasi pada sarung tangan dan pakaian. Yang ketiga dari kontaminasi dari alat atau instrumen atau kontaminasi dari cairan. Jadi di area-area operasi itu juga memungkinkan terjadinya beberapa infeksi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa dari tertular dari staf di ruang operasi, kontaminasi alat, sarung tangan, pakaian, dan yang lain-lain. Kemudian kita masuk ke struktur tim pelayanan kamar bedah. Ada beberapa petugas yang berada di ruangan bedah. Yang pertama adalah operator bedah. Operator bedah ini merupakan dokter spesialis bedah yang melakukan dan memimpin tindakan operasi bedah. Jadi dia adalah leadernya. Leadernya merupakan dokter spesialis yang melakukan tindakan bedah tersebut. Yang kedua adalah scrub nurse instrument atau petugas di kamar operasi yang secara steril mengelola semua kebutuhan instrumen selama dan setelah operasi dan bertanggung jawab menjaga keutuhan dan efisiensi daerah steril dengan menyediakan instrumen dan suplai steril yang diperlukan. Jadi perawat yang memegang kendali terkait dengan sterilisasi dari instrumen-instrumen yang akan digunakan pada saat pembedahan. Kemudian ada juga asisten utama. Asisten utama ini merupakan petugas yang membantu operator pada saat melaksanakan operasi dan bertanggung jawab terlaksanakannya operasi dengan baik dan aman. Asisten utama ini dia berada di samping atau di sebelah di dokter bedah. Kemudian asisten 2. Asisten 2 ini merupakan petugas kamar operasi yang secara steril membantu operator dan asisten utama selama operasi berlangsung. Jadi asisten 2 ini yang membantu terkait dengan apa saja yang dibutuhkan pada saat jalannya operasi, dan dia akan membantu asisten 1 dan operator atau si dokter tersebut. Kemudian ada juga perawat sirkuler atau omlop. Petugas kamar operasi yang tidak steril dan tidak memakai jas operasi dan tidak memakai headgown steril. Petugas ini bertanggung jawab membantu memenuhi seluruh kebutuhan kamar operasi. Operator, anestesi, instrumen, dan pasien. Sebelum, selama, dan sesudah operasi dan membantu tim yang steril dengan suplai yang steril. Jadi perawat sirkuler ini atau omlop ini tidak perlu menggunakan handscoon dan baju steril. Dia akan membantu semua tindakan-tindakan yang sifatnya adalah non steril. Kemudian ada perawat atau dokter anestesiologi.
dokter spesialis anestesi yang akan melakukan tindakan pembiusan kepada pasien dan akan bertanggung jawab pada keselamatan pasien baik pada preoperasi, pada saat diinduksi, pada saat operasi, pada saat kondisi yang tidak sadar, dan post-operasi sampai pasien sadar penuh. Jadi dokter anestesi dia bertanggung jawab sebelum pasien akan dilakukan anestesi, pada saat anestesi, pada saat jalannya pembedahan, dan pada saat post anestesi. Yang ketujuh adalah penata anestesi, di mana perawat yang ahli anestesi atau perawat anestesi yang membantu dokter spesialis anestesi. Di mana perawat anestesi ini akan memonitoring kondisi pasien pada saat pre, intra, dan post anestesi. Dia akan menjaga dan membantu dokter anestesiologi. Ya baik, kita akan masuk ke subpokok berikutnya terkait dengan pengkajian pre, intra, dan post anestesi. Tadi di subpokok bahasan kita sudah memahami tentang konsep tentang kamar bedah, baik itu dari kamar ruangannya, kemudian fungsi dari masing-masing ruangan, kemudian petugasnya, zonanya, alurnya. Setelah itu kita akan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana pengkajian dari mulai awal pasien masuk, kemudian pada saat intraoperasi, kemudian pada saat post operasi atau post anestesi. Yang pertama pada saat pre-anestesi. Jadi sebelum pasien ini masuk ke ruang bedah utamanya, perawat perlu mengkaji beberapa data yang memang harus dikaji terlebih dahulu. Biasanya pasien ini berada di ruang transit pasien di kamar bedah. Yang pertama harus kita tahu atau kita kaji terkait dengan anamnesa pasien yang meliputi identitas pasien, ada nama, umur, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, kita anamnesa, kita tanya terkait dengan riwayat penyakit yang diderita yang memungkinkan akan menjadi penyulit dalam anestesi. Kita kaji tentang apakah pasien ini mempunyai riwayat hipertensi, asma, gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan yang lain-lain. Ini yang akan menyebabkan akan mengganggu jalannya operasi yang harus memang disiapkan terlebih dahulu di maintenance. Yang ketiga, kita harus tanya terkait dengan riwayat obat-obatan yang sedang atau yang telah digunakan dan yang memungkinkan terjadi interaksi dengan obat-obat anestesi. Kita cek terlebih dahulu apakah pasien ini menggunakan obat-obatan yang memungkinkan akan mempengaruhi obat-obat anestesi. Atau pasien-pasien dengan hipertensi biasanya dia akan minum obat-obat antihipertensi dan yang lain-lain. Yang keempat, kita tanya terkait dengan alergi dan reaksi obat pada pasien. Apakah pasien ini mempunyai riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu yang memungkinkan nanti akan menimbulkan reaksi alergi. Yang berikutnya kita kaji tentang riwayat operasi dan anestesi yang pernah dialami di waktu yang lalu. Apakah pasien ini pernah melakukan operasi di kurun waktu yang sebelum atau berapa kali atau sudah pernah atau belum. Yang berikutnya riwayat keluarga. Di riwayat anestesi yang merugikan atau membahayakan pada keluarga yang lain sebaiknya juga akan dievaluasi. Tanyakan apakah ada riwayat keluarga yang pernah dilakukan operasi atau anestesi, kemudian apakah efek yang ditimbulkan.
Kemudian riwayat sosial, contohnya di sini seperti apakah pasien ini sering mengkonsumsi rokok, alkohol, atau narkotika. Ini akan menimbulkan efek-efek terhadap obat anestesi. Kemudian mengkaji terkait dengan makan dan minum terakhir pada pasien. Apakah pasien ini puasa atau tidak, berapa lama dia puasa, ini akan mempengaruhi pada saat dilakukan tindakan operasi tersebut. Yang berikutnya ini masih di pengkajian pre-anestesi, yaitu terkait dengan pemeriksaan fisik pada pasien. Setelah di anamnesa, kita akan dapat mengetahui hasil dari pengkajian anamnesa, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi jalan nafas, jantung, paru-paru, dan status neurologik atau tingkat kesadaran pasien. Jika ingin melaksanakan teknik anestesi regional, maka perlu dilakukan pemeriksaan ekstremitas dan punggung. Regional itu anestesi di area punggung atau spinal anestesi. Yang kita lakukan pemeriksaan fisik yang pertama adalah tentang kondisi umum dan tanda-tanda vital. Kondisi umum seperti berat badan, tinggi badan, kemudian kebersihan, dan sebagainya. Kemudian tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, kita akan cek. Kemudian yang kedua, memeriksa bagian kepala dan leher. Di area kepala, ada mata, telinga, hidung, dicek apakah ada kelainan. Kemudian di area leher. Kemudian pada bagian abdomen kita cek dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di bagian torak juga sama, kita akan lihat ada tidaknya kelainan. Kita akan lakukan penekanan, kemudian kita akan lakukan auskultasi atau cek dengan stetoskop di bagian abdomen dan torak. Di urogenital kita akan lihat dan kita akan lakukan pemeriksaan apakah ada suatu kelainan di area urogenital. Kemudian di muskuloskeletal dan ekstremitas, di masing-masing ekstremitas tangan dan kaki pada pasien kita lakukan pengecekan. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, kita dapat data dari pemeriksaan fisik tersebut. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan laborat. Pemeriksaan laborat ini banyak, ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan torak, ada pemeriksaan EKG, ada CT scan, dan yang lain-lain yang akan mendukung pada proses jalannya operasi. Kemudian pada pre-anestesi ini juga akan membantu untuk menentukan prognosis pada pasien dengan cara mengkaji status fisik dengan menggunakan American Society of Anesthesiology. Ada 6 skala. Yang pertama adalah ASA 1, di mana pasien tidak memiliki kelainan organik maupun sistemik selain penyakit yang akan dioperasi. Jadi dari keseluruhan pengkajian tadi, dia akan menyimpulkan di ASA 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. ASA 2 ini pasien yang memiliki kelainan sistemik ringan sampai dengan sedang. Selain penyakit yang akan dioperasi, misalnya pasien ini memiliki diabetes mellitus yang terkontrol atau hipertensi ringan. Jadi ini bisa dikaji di riwayat di anamnesa bagian depan tadi. ASA 3 ini merupakan pasien yang memiliki kelainan sistemik berat selain penyakit yang akan dioperasi, tetapi belum mengancam jiwa, misalnya pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol, pasien asma bronkial, dan hipertensi yang tidak terkontrol. Itu masuk ke kategori ASA 3. ASA 4 yaitu merupakan pasien yang memiliki kelainan sistemik berat yang akan mengancam jiwa
selain penyakit yang akan dioperasi, misalnya penyakit asma bronkial yang berat dan koma diabetikum. Ini masuk ke asa 4. Asa 5 merupakan pasien dalam kondisi yang sangat jelek atau sangat buruk, di mana tindakan anestesi mungkin saja dapat menyelamatkan, tetapi berisiko akan menyebabkan kematian. Misalnya pada operasi-operasi pasien-pasien yang mengalami koma berat, yang dia akan masuk ke asa 5. Ke asa 6 ini merupakan pasien yang telah dinyatakan telah mati otaknya dan di mana organnya akan diangkat untuk kemudian diberikan pada pendonor yang akan membutuhkan. Jadi memang untuk pendonor organ di mana pasien tersebut yang sudah meninggal pada batang otaknya, tetapi organnya masih bisa untuk didonorkan, dia masuk ke asa 6. Kemudian kita akan masuk ke pengkajian intra anestesi. Setelah dikaji di pre, kemudian akan menyimpulkan di status asanya, pasien ini masuk ke asa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kemudian setelah masuk ke intra anestesi, apa saja yang perlu dipantau? Yang pertama adalah pemantauan pasien dengan menggunakan bedside monitor. Jadi pada saat pasien sudah di anestesi di kamar operasi, bagaimana perawat ini atau dokter ini mengetahui kondisinya dengan cara pemasangan bedside monitor. Bedside monitor ini dia akan membantu untuk memperlihatkan status hemodinamik pasien seperti tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, MAP, suhu, dan yang lain-lain. Jadi perawat atau dokter anestesi akan mengetahui TTV pasien ini dengan cara melihat monitor. Perubahan status hemodinamik akan menentukan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh perawat anestesi. Jika pada saat operasi ini berjalan, kemudian terjadi perubahan pada status hemodinamik, baik itu meningkat ataupun turun, kita bisa lihat di monitor atau bedside monitor, maka perawat anestesi atau dokter anestesi ini akan langsung melakukan suatu tindakan, baik itu pemberian obat ataupun yang lain, untuk menormalkan kembali kondisi pasien sehingga jalannya operasi bisa terus dilakukan. Kemudian di intra anestesi, selain memonitor hemodinamik, perawat dan dokter anestesi juga akan memantau cairan pasien. Biasanya pasien sudah dipasang infus, kemudian berapa tetesannya, jumlahnya berapa, penggantian infusnya berapa, ini juga dipantau oleh dokter ataupun perawat anestesi. Kemudian pemantauan perdarahan pada pasien ini juga dilakukan oleh perawat atau dokter anestesi. Kemudian setelah selesai operasi, tindakan operasi, kita masuk ke pasca anestesi. Nah, pada pasca anestesi, pasien ini sudah berada di ruang pemulihan atau recovery room, di mana di ruang pemulihan tadi sudah dijelaskan, di situ pasien ini masih belum sadar penuh atau kondisinya masih belum stabil dan memang harus dimonitor, harus dijaga oleh petugas atau perawat. Adapun beberapa pengkajian, yang pertama menurut ALDET score atau pengkajian di ruang pemulihan sebelum pasien ini masuk atau dipindah ke kamar rawat inap. Ada 5 kriteria motorik. Yang pertama, kriteria atau aktivitas motorik, ada respirasi, ada tekanan darah, ada kesadaran, dan warna kulit. Yang masing-masing kriteria ini nilainya adalah 0 sampai 2. Nah, kapan penilaian ini dilakukan? Pada saat
pasien ini masuk ke recovery room. Selanjutnya dilakukan penilaian setiap saat dan dicatat setiap 5 menit sampai tercapai nilai total 10. Nilai untuk pengiriman pasien adalah 10. Dari 5 kriteria ini akan dikaji terus selama 5 menit sekali oleh petugas medis. Jika nilai totalnya adalah 10, maka pasien ini akan sudah siap untuk dikirim ke ruangan atau rawat inap. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum mengirim ke ruangan tadi sudah dicek dengan menggunakan ARDET score. Kemudian kita harus cek terlebih dahulu atau harus diobservasi terlebih dahulu. Observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau obat-obat penawar yang diberikan secara intravena. Kemudian observasi dulu minimal 60 menit setelah pemberian antibiotik, antiemetik, dan narkotik secara intramuskuler. Observasi minimal setelah oksigen dihentikan. Observasi 60 menit setelah ekstubasi. Kemudian tindakan lain akan ditentukan oleh dokter spesialis anestesiologi dan dokter spesialis bedah. Jika pasien dipindahkan ke ruang perawatan dari ruang pemulihan, nilai pengkajian post anestesi lebih dari 7-8, tadi minimal 10. Lama tinggal di ruang pulih tergantung dari teknik anestesi yang digunakan. Jadi di ruang RR itu tergantung dari jenis anestesinya dan obat anestesi yang digunakan. Pasien akan dikirim ke ruang intensive care unit apabila hemodinamiknya tidak stabil dan perlu support inanotropik dan membutuhkan ventilator. Jadi tidak semua pasien akan masuk ke ruang rawat inap, akan tetapi juga pasien ini bisa masuk ke ruang ICU. Yang kedua, pengkajian menggunakan Stewart score. Ini biasanya khusus anak. Ada 3 kategori motorik, ada pergerakan, pernapasan, dan kesadaran. Nilainya ada 0-2, 0-2 sama. Jika jumlahnya lebih dari 5, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Ada juga penilaian dengan Bromage score. Ini khusus untuk spinal anestesi. Ini hanya satu kategori. Untuk motorik, ada gerakan penuh dari tungkai, kemudian tidak mampu melakukan ekstensi tungkai, tidak mampu memfleksikan lutut, yang terakhir tidak mampu memfleksikan pergelangan kaki. Jika Bromage score nilainya 2, pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Nilainya 0 sampai dengan 3. Ini adalah gambar dari Bromage score. Spinal anestesi itu adalah yang dibius bagian abdomen ke bawah, jadi pasiennya sadar, pasiennya ekstremitas atas bisa bergerak, pasiennya bisa ngobrol, tetapi dari bagian abdomen sampai dengan kaki dia mengalami hemparase, mengalami efek pembiusan, tidak terasa. Ini nilainya 3, 2, minimal 2, pasien ini sudah boleh dikirim ke ruang rawat inap. Baik, tadi penjelasan dari saya. Nanti silakan untuk direview kembali terkait dengan konsep kamar bedah dan pengkajian pre, intra, dan post anestesi. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.